Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafsah. Saya dari kelas rekognisi Prodi PAUD semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 2327 222 2041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin yang profesional, yang mana ini adalah tugas UAS saya dari Ibu dosen Ibu Oni Zania, SPDI, MPDI, dengan mata kuliah manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin yang profesional. Apa sih pemimpin yang profesional itu? Pemimpin profesional itu adalah seseorang atau individu yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin sebuah organisasi atau sebuah kelompok secara efektif dan efisien. Jadi, kemampuan seseorang yang harus dimiliki untuk memimpin sebuah organisasi atau kelompok secara efektif dan efisien. Itu maksud dari pemimpin yang profesional. Selanjutnya di sini ada peta konsep tentang ciri-ciri pemimpin yang profesional. Yang pertama ada kompetensi. Jadi pemimpin yang profesional itu harus kompetensi. Apa maksud dari kompetensi? Yaitu menguasai bidang kerja dan memiliki pengetahuan mendalam tentang industri atau sektor yang dipimpin. Kalau misalkan dia seorang kepala sekolah, maka yang harus dia kuasai adalah tentang kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah. Terus ini didukung oleh teorinya John C. Maxwell yang berbunyi kompetensi dalam bidang yang dipimpin dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Nah, jadi maksudnya kompetensi itu adalah pemimpin yang profesional itu yaitu adalah kompetensi dalam bidang yang dia pimpin dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Terus yang kedua ada integritas. Integritas ini adalah kualitas atau kondisi yang menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai, prinsip, tindakan, dan perbuatan seseorang. Yang mana seseorang yang memiliki integritas akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dia yakini. Tuh. Ini juga didukung oleh teorinya John C. Maxwell juga yang berbunyi integritas dan kejujuran sebagai dasar kepemimpinan. Jadi, untuk menjadi pemimpin yang profesional itu dibutuhkan integritas dan kejujuran, karena integritas dan kejujuran tersebut adalah sebagai dasar dari kepemimpinan. Dan ini juga didukung oleh ayat Al-Quran dalam Quran Surah An-Nisa ayat 5
58. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Terus ciri selanjutnya yaitu adalah komunikasi yang efektif, yaitu seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada semua pihak yang terlibat. Dia dapat menyampaikan informasi dengan jelas, dia dapat mendengarkan bawahannya dengan baik, dan dia juga dapat terbuka kepada seluruh bawahannya. Dari komunikasi efektif ini juga didukung oleh teorinya Peter Drucker yang berbunyi mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan umpan balik dari tim. Selanjutnya ada kemampuan pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin itu adalah mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana berdasarkan informasi yang ada. Hal ini didukung oleh teorinya Peter Drucker yang berbunyi kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat membuat keputusan yang baik, yang tepat serta bijaksana. Terus selanjutnya ada empati. Apa sih empati itu? Yaitu mampu memahami dan merespon perasaan dan kebutuhan dari orang lain. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh egois. Jadi dia harus memiliki rasa empati. Terus selanjutnya ada komitmen. Apa sih dari komitmen tadi? Komitmen yaitu menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan berusaha mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dia ambil, serta siap menerima konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Jadi meskipun dia seorang pemimpin, dia tetap harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi siap menerima konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Akuntabilitas ini juga didukung oleh teorinya Stephen M. Covey yang berbunyi memiliki inisiatif dan tanggung jawab atas tindakan, dan juga didukung oleh ayat Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya,
Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin adalah memiliki kebiasaan bekerja yang teratur, mampu mengatur waktu dengan baik, dan mematuhi aturan yang sudah ada. Jadi, meskipun dia seorang pemimpin, dia tidak boleh bertindak seenaknya. Dia harus mematuhi semua aturan yang sudah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau kelompok. Selanjutnya ada visi. Nah, visi ini seorang pemimpin harus mampu melihat gambaran besar dan menetapkan tujuan jangka panjang untuk sebuah organisasi atau sebuah tim. Ini didukung oleh teorinya Peter Drucker yang berbunyi harus memiliki visi dan misi yang jelas serta dapat menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas serta dalam visi dan misinya itu menginspirasi orang lain untuk juga mewujudkan tujuan dari visi-misi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan tentang pemimpin yang profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.